Syarat menjadi orang yang selamat, menjadi umat terbaik, syaratnya tidak banyak, cuma 3: amar ma'ruf, nahi mungkar, dan iman kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam menangkap kerang. Dari bunyi sambutan salam sepertinya belum makan siang. Apa kabar jamaah semuanya, sehat? Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dilunaskan hutangnya, makin kuat, dijumpakan jodohnya, disampaikan segala maksud niat baiknya, dibahagiakan dunia, bahagia akhirat, masuk surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Sempat terjadi keributan di sebelah kiri karena banyak bapak-bapak berdiri. Mereka ingin melihat Ustadz Abdul Somad yang baik hati. Saya diminta Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kolaka untuk maju ke depan. Saya tidak sanggup karena membelakangi mereka. Jadi biarkanlah saya berdiri di sini. Setuju? Ada yang perlu saya luruskan dari kata sambutan Ketua Himpunan Pengusaha Tolaki, Bapak Herianto Swaib. 2 poin yang perlu saya luruskan. Yang pertama, tadi beliau mengatakan Ustadz Somad ini Ustadz Asia Tenggara. Memang betul, saya tausiah di Brunei Darussalam, di Malaysia, tapi Singapura belum masuk. Yang kedua, beliau mengatakan ini yang akan tausiah adalah guru besar kami. Ini perlu saya luruskan. Terakhir saya timbangan berat 56 kilo, jadi belum terlalu besar. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPRD Kabupaten Kolaka. Tadi di jalan saya selalu salah-salah, selalunya terbolak-balik. Yang saya hormati Ketua Kabupaten Tolaki, pengusaha Kolaka. Nah, ini perlu diluruskan. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPRD Kabupaten Kolaka, beserta ada hadir bersama kita Bapak anggota DPRD Kabupaten Kolaka. Hadir pula bersama kita inisiasi yang mentaja acara ini, sponsor utama Himpunan Pengusaha Tolaki, HIPTI. Mudah-mudahan selalu istiqomah iman dan Islam. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi insya Allah yang saya sapa ini semuanya masuk. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, saya pagi tadi dijemput oleh Pak Herianto Swaib. Dari perjalanan beliau panjang, dia jemput berangkat dari Kolaka. Saya tadi malam menginap di Kendari. Dari Kendari kami berangkat ke Kolaka. Sampai di Kolaka, jamaah bertanya, gimana perjalanannya Pak Ustaz? Gimana jalannya Pak Ustaz? Saya tidak bisa jawab karena saya tertidur. Yang saya rasakan beloknya cuma 2, belok kanan dan belok kiri. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah di tempat yang baik, masjid bersama orang baik-baik, orang beriman. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masjid ini bernama Masjid Khaira Ummah. Khaira baik, ummah umat yang terbaik.
ada umat Nabi Nuh, ada umat Nabi Ibrahim, ada umat Nabi Musa, ada umat Nabi Isa. Umat yang terbaik adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngomong bukan Abdul Somad, yang mengatakan itu Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummah, kamu adalah umat yang terbaik. Dan nama masjid ini bukan sembarang nama, diberi dia nama khairu ummah. Nama adalah doa, nama adalah permohonan. Diharapkan masyarakat Kolaka adalah masyarakat yang khairu ummah, insyaallah. Amin. Menurut Al-Quran, syarat menjadi khairu ummah ada tiga poin. Inilah yang akan saya sampaikan satu persatu insyaallah dalam waktu 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Yang pertama, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Syaratnya yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Syarat yang pertama, ngajak orang berbuat baik. Ini acara ini bisa penuh masjid megah mewah besar bertingkat 2 lantai bawah atas sampai keluar full penuh. Ini pasti 1, 2, 3 informasi diajak sehingga orang ramai semua datang ke masjid khairu ummah. Kalau hanya sekedar panitia tidak akan sampai. Dari kediaman Pak Erianto Swaib sampai ke masjid khairu ummah, memang saya lihat ada baleho, ada gambar-gambar, hadirilah tabligh akbar. Tapi tidak cukup hanya baleho, pastilah mereka mengirim ke grup-grup WhatsApp, hadiri tausiah bersama Ustadz Abdul Somad. Kamu sudah kirim berapa? Saya sudah kirim 3 grup. Satu grupnya berapa? Satu grup isinya 500 orang. 3 grup berapa? 1.500. Kamu datang? Enggak. Ada orang model begini, hanya mengajak saja, tapi dia tidak datang. Tapi alhamdulillah, yang mengajak, yang diajak datang semuanya. Masalah mengajak orang sholat bukan tanggung jawab ustadz. Masalah mengajak orang beribadah dalam Islam bukan tanggung jawab ustadz. Itu adalah tanggung jawab kuntum, semua umat muslim yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Hanya saja beda orangnya, beda kapasitasnya, beda latar belakangnya, beda pekerjaan profesinya, beda cara ngajaknya. Kalau yang ngajak itu qori, seperti qori kita tadi, beliau ngajaknya pakai suara yang bagus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian beliau bacakan ayat, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu dengan jalan Allah. Kalau qari ngajak dengan suaranya yang merdu, Abdul Somad ngajak tidak dengan suaranya yang merdu, tapi dengan suaranya yang menggelegar karena sound sistemnya mantap. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari ramaikan masjid, mari sholat berjamaah, mari baca Quran, hindari khamar, jangan mabuk-mabukan, jangan pacaran, jangan buat zina. Kalau qari dengan suaranya, kalau ustadz dengan khutbahnya, dengan tausiahnya, dengan ceramahnya, dengan tabligh akbarnya. Kalau Pak Ketua DPRD, dia tidak khutbah, dia tidak ceramah, dia tidak tausiah, dia cukup diam saja. Tapi dengan apa? Dengan perda, peraturan daerah. Betul? Perda, semua anak-anak tidak boleh masuk SMP sebelum punya ijazah tamat MDA buta huruf Al-Quran. Setuju? Maka selamatlah anak satu kabupaten
tidak ada lagi orang yang buta huruf Al-Quran. Kalau ustadz yang berceramah, bawa anak anda ke masjid, masukkan anak ke TPQ, jangan sampai anak buta huruf Al-Quran. Bapak bertanggung jawab di hadapan Allah kalau sampai anaknya tidak bisa ngaji. Ustadz naik ke atas mimbar hari Jumat menggelegar sampai copot baut-baut masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai anak kita tidak bisa baca Quran. Ustadznya berapi-api di atas, jamaahnya berair-air di bawah, tidur sesuai dengan kemampuan masing-masing. Qari mengajak, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah Al-Quran, bacalah dengan yang diciptakan Allah, bacalah apa yang sudah diciptakan Allah. Iqra dengan nama Allah, bismi rabbikal ladzi khalaq, membacakan ayat-ayat. Orang yang bisa kaligrafi, dia tuliskan kaligrafi yang cantik-cantik di dinding, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sehingga orang yang masuk ke dalam masjid melihat kaligrafi semuanya menggelengkan kepala, Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Apa bacaannya aku pun gak ngerti. Tapi tidak semuanya bisa dengan tulisan, karena tidak semua orang tulisannya bagus. Tidak semuanya dengan suara, karena tidak semua orang suaranya bagus. Tidak semua dengan ceramah, karena tidak semua orang bisa ceramah. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang qori dengan suaranya, yang ustadz dengan tausiahnya, bapak anggota dewan dengan perdanya, peraturan daerah bahwa PNS zuhur asar sholat berjamaah, bahwa masyarakat membayar zakat. Ustadz berceramah, bayarlah zakat, wa aqimus shalah, dirikan sholat, wa atuz zakah, bayarlah zakat. Bayarlah zakat wahai jamaah. Siapa yang tidak bayar zakat, hartanya akan dipanaskan, ditimpakan ke kening, ke pundak, ke usus pada hari kiamat. Hartanya akan mendidih, hartanya akan menjadi azab, hartanya akan menjadi ular besar yang akan melilit di liang lahat. Tapi hanya sekedar tausiah dan ceramah. Adapun bupati, kepala daerah, cukup dengan mengeluarkan perbub, peraturan bupati, bayarlah zakat ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka. Setuju? Jadi kita ini semua adalah dai, mengajak orang ke jalan Allah sesuai dengan profesi masing-masing. Ustaz Somad dengan ceramah, qori dengan suara, DPRD dengan perda, bupati dengan perbub, pengusaha, himpunan pengusaha Tolaki. Apa Tolaki ini? Saya mau nanya segan. Dalam perjalanan panjang mau saya tanya tadi Pak Irianto Suaib, Pak Irianto, Tolaki itu apa? Cuman segan, masa profesor nanya? Akhirnya saya tanya google.com, www.google.com. Tolaki adalah suku terbesar di Sulawesi Tenggara. Allahu Akbar. Di banyak provinsi Sulawesi Tenggara, suku yang terbesar adalah Tolaki, dan orang-orang yang punya kemampuan bisnis, pengusaha-pengusaha suku Tolaki menggabungkan diri dalam sebuah ikatan. Itulah dia bernama HIPTI, Himpunan Pengusaha Tolaki. Akhirnya mereka membuat acara tabligh akbar. Dari kata sambutan Bapak Ketua DPRD Kolaka di kediaman Bapak Ketua HIPTI tadi, apa kata beliau? Kami merasa senang karena HIPTI selama ini mengadakan program rehab rumah. Betul begitu Pak Ketua? Betul kata Pak Ketua. Ternyata ada program-program rehab rumah, rumah yang tidak layak, rumah yang kira-kira kalau tidur malam orangnya tidak khawatir pencuri masuk karena tak ada yang mau diambil, pintunya tidak perlu didorong, bersin aja sudah terbuka. Maka rupanya HIPTI punya kepedulian. Mereka tidak hanya berpikir tentang rumah mereka, banyak orang sekarang berpikir tentang rumah dia. Setelah rumah dia selesai, rumah anaknya. Setelah rumah anaknya selesai, rumah cucunya. Tak pernah memikirkan rumah fakir miskin.
mereka adalah pendusta agama. Walaupun mereka sholat, walaupun mereka berpuasa, mereka adalah pembohong. Bukan kata Abdul Somad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ternyata Hibti bukan hanya sekedar peduli pada makanan, tapi mereka peduli pada tempat tinggal fakir miskin. Sudah berapa banyak yang dibangunkan untuk fakir miskin ini, Bapak Ketua Hibti? Banyak, Ustadz Somad. Karena keterbatasan waktu saya tidak dapat datang. Di kesempatan yang akan datang, tolong ajak-ajak juga saya dalam rangka meresmikan pengguntingan pita rumah yang baru dibangun oleh Hibti. Dibuka pintunya oleh Ustadz Abdul Somad. Begitu dibuka, enggak terbuka, rumahnya salah kunci. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dilakukan oleh saudara-saudaraku ini semuanya, Hibti tidak bisa ceramah, Hibti tidak bisa tausiah, Hibti tidak khutbah, tapi mereka membuat sebuah acara tabligh akbar yang dikemas dengan baleho yang berserakan di bawah-bawah tiang listrik, dengan gambar yang besar-besar, tapi gambar saya yang paling besar di sini. Sengaja dipasang gambar saya supaya jamaah disuruh menilai, temukan 8 perbedaan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tergabung dalam Hibti memakai hasil usahanya untuk menolong fakir miskin, untuk menolong agama Allah. Tadi dalam perjalanan saya diperlihatkan Ustadz Somad, ini adalah masjid yang kita bangun Ustadz Somad. Di sebelah kiri dari kediaman menuju Masjid Khairul Ummah, saya amat sangat senang sekali. Kenapa? Kalau masjid sudah dibangun, maka dari maghrib ke isya jangan sampai kosong anak-anak mengaji. Yang satu baca amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Jangan sampai ada masjid kosong dari ngaji tiap malam. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat off, tidak ada ngaji. Karena malam Jumat wirid Yasin bersama-sama. Hari Jumat malam Sabtu, Sabtu malam Ahad libur tabligh akbar. Begini cara kita menghidupkan masjid. Bangunannya sudah bagus, sudah tinggi, sudah megah, sudah cantik, karpetnya mahal, lantainya marmer, jamnya luar biasa, lampunya pun masya Allah tabarakallah. Sayangnya nggak hidup karena siang. Untuk apa hidup lampu siang-siang? Mubazir. Masjid ini tidak ada kurangnya sedikit pun, luar biasa. Dari luar megah, cantik, indah, di dalam juga demikian. Kalaupun mau dicari kurang-kurangnya, ada sedikit, kurang dingin. Ini kipas angin sudah dipasang, masya Allah tabarakallah. Intinya, kuntum khaira ummah, kamu umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada berbuat baik sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hibti dengan cara tabligh akbar, mengundang Ustadz Somad, ke depan Ustadz Fulan, ke depan Ustadz Adi Hidayat, ke depan Gus Fulan, ke depan Kiai Fulan, ke depan Guru Tapulan, untuk membuat sirkulasi udara baru. Pengajian-pengajian tetap di masjid. Hari Senin malam Selasa fikih, hari Selasa malam Rabu akidah, hari Rabu malam Kamis akhlak, Kamis malam Jumat tafsir surat Yasin, Jumat malam Sabtu hadis-hadis pilihan, Sabtu malam Ahad tabligh akbar. Dari Kendari, dari Makassar, kebetulan tadi kami lewat pelabuhan, kami lihat bis bertuliskan Kendari Makassar. Oh, ini pelabuhan Pak. Betul Ustaz Somad, ini pelabuhan. Kemana? Ini ke Makassar. Berapa jam ke Makassar? 7 jam. Masya Allah tabarakallah. Artinya apa? Ustaz-ustaz guru-guru kita yang ada di Makassar
kita undang untuk datang pengajian. Saudara kita yang ada di Kendari, apalagi tadi kami berkumpul dengan alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Bukan berarti saya mengatakan ustadz-ustadz yang ada di Kolaka tidak berilmu, ilmunya sama, hanya sekedar tukar situasi, tukar pencerahan. Saya pun di Pekanbaru begitu juga, membawa sahabat-sahabat, habaib-habaib, guru-guru dari Jakarta, dari Surabaya, dari Mesir. Kenapa? Untuk supaya membangkitkan gairah pengajian. Mudah-mudahan setelah ngaji ini makin semangat untuk mengkaji-kaji dengan para ulama, insya Allah. Amin. Standar keberhasilan pengajian bukan saat tablik akbar jamaahnya melimpah ruah, bukan. Gimana tadi waktu Ustaz Somad datang ke Masjid Khairul Ummah Kolaka? Masya Allah. Apanya yang Masya Allah? Sendal hilang. Bukan. Tapi standar keberhasilan adalah ketika setelah tablik akbar makin semangat pengajian. Kehidupan di surau dilanggar di musola tetap ikut. Sore-sore ibu-ibu ba'da asar pengajian, habis baca yasin pengajian, habis pengajian tanya jawab, selesai tanya jawab makan kalau ada makanan, kalau nggak ada minum pulang makan di rumah masing-masing. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang pertama. Saya tausiah 60 menit, 20 menit 1 poin, kali 3 60 menit. Jamaah mungkin bingung kalau ustadz lain yang ceramah sampai kapan penderitaan ini akan berakhir. Tapi kalau Ustadz Abu Somad insya Allah jelas, dimulai jam 1 berakhir jam 2. Poin yang kedua, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan Allah untuk semua manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Ini umat yang terbaik. Syarat yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Qari, imam, caranya untuk nahi mungkar saat dia jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, kalau mereka berzina cambuklah mereka 100 kali cambuk. Imam ayatnya ganti-ganti. Kenapa? Karena dalam ayatnya ada nahi mungkar. Waktu sholat maghrib dia baca ayat, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan. Fajtanibuh, jauhi, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beruntung. Salat isya dia ganti ayat yang lain, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Dia baca ayat, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka tangannya dipotong sebagai hukuman. Ini cara nahi mungkarnya imam. Tapi kalau khotib beda. Khotib naik ke atas mimbar, dia juga nahi mungkar. Apa kata dia? Jangan mencuri, jangan berzina, jangan narkoba, jangan sabu-sabu, jangan pakai ganja. Ini adalah caranya khotib. Ustadz punya suara,
ustadz, punya jamaah, maka disampaikannya pada jamaahnya. Dengan demikian hadirnya pada siang hari ini, mudah-mudahan selamat kita dari perbuatan mungkar insyaallah. Mudah-mudahan yang pacaran-pacaran segera putus insyaallah. Dari bunyinya sepertinya cemas. Mudah-mudahan yang masih punya hubungan, bukan hubungan pernikahan, bukan hubungan akad, bukan hubungan yang baik, hubungan yang didasari karena cinta semata, yang tidak tahu entah mau dibawa hubungan ini kemana, yang menjadi korban hanya wanita. Hai adik-adikku perempuan, hai saudari-saudariku perempuan, kalian yang menjalin hubungan dengan laki-laki, yang rugi itu adalah kalian, karena yang dapat keuntungan hanya laki-laki. Maka jaga kehormatan adik-adik perempuan kita kalau dibawa keluar rumah oleh laki-laki yang tidak mahram, tidak menutup aurat, berdua-duaan. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin, jangan berdua-duaan laki-laki dengan perempuan illa ma'adhi mahramin, kecuali dengan mahram. Ustaz Somad dengan tausiahnya, dengan ceramahnya, dengan khutbahnya di atas mimbar. Tapi bapak-bapak dari kepolisian, mereka tidak khutbah, mereka tidak ceramah. Bapak Kapolres, Bapak Kapolda, Bapak Kapolsek, Bapak Polisi, Bapak Babin Kamtibmas, mereka tidak ceramah, mereka tidak khutbah, mereka tidak tabligh akbar. Tapi hanya dengan seragam mereka itu orang sudah takut berbuat perbuatan mungkar. Betul? Sekarang saya tanya jamaah, jawab dengan jujur. Kira-kira mana yang lebih efektif tentang nahi mungkar? Ustadz atau polisi? Jamaah bingung mau jawab. Nanti mau dijawab polisi, ustadznya ngambek. Mau dijawab ustadz, polisinya merajuk. Sekarang ada anak pecandu narkoba, lalu kemudian ustadz datang menceramahi dia. Hei pecandu narkoba, jangan pakai narkoba. Apa kata dia? Uang-uang saya, yang sakau saya, yang mabuk saya, urus saja surgamu, jangan kau urus nerakaku. Dia tidak ada rasa takut, ditangkap, dia tidak ada rasa takut. Kenapa? Karena urat-urat kepalanya sudah putus, dia sudah mabuk, dia sudah error, dia sudah hilang ingatan. Tapi kalau dengan senjatanya, polisi dengan pistolnya, dengan seragamnya, maka dia bisa memanggil, dia bisa menangkap Badan Narkotika Nasional. Mereka bisa menangkap, mereka bisa mengeksekusi jaksa, mereka bisa membawa ke pengadilan, tuntut di meja hijau, hakim, mereka bisa memutuskan. Jadi apapun kamu, jadilah umat yang terbaik. Jadi anggota dewan, keluarkan perda, tidak boleh jual khamar sembarangan pinggir jalan. Satu kabupaten ada 45 orang anggota DPRD, semuanya setuju. Ada 3 orang yang tidak setuju. Ketika dipoting, wahai saudara-saudaraku anggota DPRD kabupaten, apakah kalian setuju kalau dikeluarkan peraturan daerah tidak boleh jual khamar kepada orang muslim kecuali orang non muslim, itu pun selama tidak mengganggu ketertiban? Maka semuanya setuju. Andai tidak ada 3 orang tidak setuju, maka dalam demokrasi suara terbanyak adalah suara Tuhan. Yang banyak itulah yang benar. Tapi kalau yang setuju lebih banyak, maka kita lihat khamar merajalela. Tentang masalah khamar, Papua, saudara kita yang ada di Papua Barat mayoritas muslim, 50-50. Tapi saudara kita yang ada di Papua bagian timur, maka sebagiannya tidak Islam, non muslim. Tapi ketika mengeluarkan perda tentang khamar, mereka setuju untuk tidak memperjualbelikan khamar sembarang tempat. Kenapa? Karena bukan masalah agama, tapi masalah ketertiban. Karena orang kalau sudah mabuk tidak bisa membedakan mana kawan, mana lawan, mana istri dia, mana istri kawan. Hantam kromo, bantai saja. Maka ketika Allah mengharamkan khamar, keluar perda pengharaman khamar, tidak hanya orang muslim yang senang, yang non muslim pun ikut senang. Kenapa? Dia bebas untuk minum di rumahnya, kita tidak urus apa yang mereka lakukan. Tapi ketertiban di kota, ketertiban di jalan raya, tidak ada orang yang mabuk. Bahkan di Amerika, di Eropa sekalipun diatur tentang penggunaan minum.
Orang yang minum minuman keras, kalau dia nyetir ditangkap polisi, ditangkap, dijebloskan ke penjara. Kenapa? Karena tidak dibenarkan nyetir saat dalam keadaan mabuk, walaupun bukan Islam. Kenapa? Karena yang penting adalah menjaga keselamatan bersama. Silakan jadi polisi, tapi tugas utamanya adalah nahi mungkar. Silakan jadi anggota dewan, tugas utamanya adalah nahi mungkar. Silakan jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden, tugas utamanya adalah nahi mungkar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana suara saya jelas sampai ke ujung? Jamaah yang ada di atas, suara saya jelas? Kalau memang betul suara saya jelas, tolong angkat tangan kanan. Memang betul jelas. Di sebagian tempat kadang suara ustadz ini nggak jelas karena masjidnya besar, lalu suaranya bergema. Suara yang sampai ke telinga ustadz seperti pembawa acara waktu konser dangdut. Tapi pada kesempatan ini Masya Allah Tabarakallah, suaranya walaupun masjidnya besar menggema, tapi sampai ke telinga jamaah. Mudah-mudahan telinga yang mendengarkan tausiah diselamatkan dari azab Allah. Mata yang melihat alim ulama, mata yang memandang para habaib, mata yang melihat Al-Quran. Ainani, ada dua mata, la yamassuhuman nar, ada dua mata yang tidak terkena azab neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis di tengah malam karena menangis takut kepada Allah. Yang kedua, ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang bergadang berjaga di tengah malam menjaga Masjidil Aqsa karena takut dari tentara serangan Israel. Ini juga adalah mata yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Pandang ke kanan, saudara kita dari TNI. Pandang ke kiri, saudara TNI mengawal Ustadz Abdul Somad. Direkam, diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Lalu kemudian jamaah yang nonton di Aceh, jamaah yang nonton di Papua, jamaah yang nonton di manapun berada, mereka langsung komen di bawah, ternyata Kolaka tidak aman. Ustadz Abdul Somad ceramah dikawal TNI Polri. Perlu saya jelaskan bahwa Kolaka negeri yang aman dan damai. Betul? Kalau memang aman dan damai, kenapa Ustadz Somad perlu dikawal oleh polisi militer, dikawal oleh TNI Polri, dikawal oleh Provos? Karena jamaah Kolaka ini jamaah yang militan. Mereka melihat Ustadz Abdul Somad tadi begitu dibuka kaca, langsung ibu-ibu mengejar, Ustadz, mak-mak garis keras. Orang Kolaka sangat cinta kepada para alim ulama. Orang Kolaka suka pengajian. Orang Kolaka suka sholat berjamaah. Saking cintanya, mereka tak bisa lagi membedakan bahwa ustadz ini kurus, tangannya kecil, kalau ditarik bisa putus. Nah, itulah maka panitia menyiapkan pengawalan. Jelas? Ini nanti jangan sampai ada yang ngomong, apa ini? Nabi Muhammad SAW tidak dikawal. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mereka tidak dikawal. Kenapa Ustadz Somad dikawal? Ustadz Abdul Somad bukan dikawal. Ini demi kecintaan jamaah. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Orang kalau sudah cinta, matanya menjadi buta, telinganya menjadi tuli, matanya buta, maka ditariknya semua, habis copot, keluar viral berita Ustadz Somad keluar masjid tinggal membawa celana pendek. Jamaah yang dimuliakan, mudah-mudahan cinta kita karena Allah ini akan membuat kita bersama di surga. Datang seorang berkulit hitam memeluk Rasulullah. Kata Rasul, kenapa kamu peluk saya? Aku berkulit hitam, aku miskin, aku orang Nubia. Nubia di Afrika Utara, perbatasan Mesir dengan Sudan. Aku miskin, aku hamba sahaya, aku bukan siapa-siapa, aku bukan Arab Quraisy, aku bukan keturunan Nabi. Aku peluk engkau erat di dunia. Kenapa? Karena aku takut tidak berjumpa dengan engkau di akhirat ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta kita kepada Bapak Ketua DPRD Kolaka, cinta kita kepada Bapak Anggota Dewan, cinta kita kepada Bapak Ketua HIPTI, cinta kita kepada Bapak TNI Polri, cinta kita karena Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
cinta kita bersama pada siang hari yang penuh barokah ini, hari libur. Hari libur kan? Libur. Mestinya bapak-bapak duduk santai di rumah nonton TV. Mestinya hari ini jalan-jalan ke mall. Mestinya hari ini pergi ke gunung. Mestinya hari ini piknik ke tengah laut. Mestinya hari ini hari mancing. Dihilangkannya, dikorbankannya hari ini demi untuk pengajian tabligh akbar. Mereka adalah orang-orang yang tulus ikhlas, tak ada kepentingan apapun. Ya Allah, balaslah kebaikan saudara-saudaraku yang ada di Kabupaten Kolaka ini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun jabatanmu, sekaya apapun engkau, kau akan mati menghadap Allah. Tapi kalau kau laksanakan dua, amar ma'ruf nahi mungkar, kau sudah menyelamatkan bangsa dari azab. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Ke masjid jangan zina, sedekah jangan bakhil fakir, ikut pengajian jangan sampai enggak ngaji, amar ma'ruf nahi mungkar. La yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Kalau kamu tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dikhawatirkan Allah akan menurunkan hukuman. Gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, penyakit, kuman, wabah, virus. La yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Dikhawatirkan akan turun azab Allah. Ketika azab Allah turun, summa tad'unahu, lalu kamu pun datang beramai-ramai ke tanah lapang, ke Masjid Agung, ke Masjid Raya, meminta kepada Allah, Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba. Angkat malapetaka ini ya Allah, angkat bala musibah ini ya Allah. Fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan karena tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ustaz Somad, kalau kami polisi, kami bisa nahi mungkar dengan pistol, jangan mabuk. Kalau kami anggota dewan, kami bisa nahi mungkar dengan palu, ketok palu. Perda, tidak boleh jual khamar sembarangan. Kalau kami jadi bupati, kami bisa nahi mungkar dengan perbub, peraturan bupati. Kalau kami jadi gubernur, kami bisa nahi mungkar dengan pergub, peraturan gubernur. Tapi kami ini hanya anak muda, Ustadz Somad. Kami anak muda biasa, nahi mungkar kami gimana? Nahi mungkar kalian cukup dengan posting di Facebook, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Ustadz Somad ngomong-ngomong Instagram, memang Ustadz punya Instagram. Instagram saya cari, tulis instagram.com, tulis di situ Instagram Ustadz Abdul Somad Official. Banyak sekali. Yang mana? Yang followernya 6 hampir 7 juta. Itu yang punya saya. Bilisani qaumihi, postinglah di FB, jangan minum khamar, jangan pacaran, bahaya hubungan seks bebas, bahaya pakai sabu-sabu, bahaya pakai narkoba. Saudara kita yang tidak Islam, yang non muslim pun tidak ada yang menghalalkan narkoba. Mereka pun senang mendapatkan pesan-pesan. Kenapa? Kedamaian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada anak muda, dia cuma bisa buat poster, dia tempel posternya di belakang sepeda motornya, sehingga ketika lampu merah berhenti, orang lihat lampu merah, orang lihat ke dashboard di depan, tertulis di belakang, say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng, tapi jangan sampai perbuatanmu mengalahkan postermu. Tertulis di atas say no to bonceng, tapi kamu boncengan pegangannya seperti 120 km per jam, maka ucapanmu tidak bermakna, dibatalkan oleh perbuatan. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Ucapan, perbuatan, mana yang lebih menyentuh hati manusia? Perbuatan jauh menyentuh daripada hanya sekedar ucapan. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada umat manusia. Syaratnya ada 3. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. Sekarang saya tanya, apakah kita siap amar ma'ruf? Apakah kita siap amar ma'ruf? Apakah kita siap nahi mungkar? Apakah kita siap nahi mungkar?
sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Seorang bapak kepala rumah tangga, tidak polisi, tidak tentara, bukan anggota dewan, bukan bupati, bukan pengusaha, hanya sekedar kepala rumah tangga, maka kamu bisa mendidik istrimu. Oh istriku, janganlah kau keluar rumah pakai daster, nanti banyak orang yang masuk paret gara-gara melihat kau bajunya sempit. Oh istriku, janganlah kau pakai rambut yang tidak tertutup, jilbabmu mana? Paling tidak di rumah kau berpuasa. Ustaz Somad, saya hanya seorang laki-laki, bukan pejabat, bukan bupati, bukan anggota dewan, bukan pengusaha, bukan polisi, bukan tentara. Bagaimana saya nahi mungkar? Istrimu, dengan istri saya pun saya takut Pak Ustaz. Suami yang takut kepada istrinya, berbahagialah, berarti nanti di akhirat kamu selamat dari azab kubur. Kata malaikat, yang ini tidak usah diazab karena dia sudah terlalu azab di dunia. Kalau pada istrimu pun kau tidak berani, maka kau bisa kepada anakmu. Anakmu buah hatimu, anakmu adalah bagian dari dirimu. Ingat, selangkah lagi kakimu di surga. Kakimu sudah di surga sebelah, karena kau sholat berjamaah, karena kau lazim pengajian, karena kau bersedekah pada fakir miskin. Kakimu sudah di surga. Tapi kau biarkan anak perempuanmu keluar rumah tidak pakai jilbab, tidak pakai hijab, kau biarkan dia jalan dengan laki-laki yang tidak mahram. Kau sebenarnya tahu, tapi kau pura-pura tidak tahu, maka sesungguhnya sebelah kakimu sudah ada di neraka. Kenapa? Karena tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang buat mungkar. Yang terakhir, yang ketiga, wa tu'minuna billah. Ternyata amal kita tidak diterima kalau tidak wa tu'minuna billah. Yang bisa menyelamatkan kita hanya iman kepada Allah. Apakah kita ini semua percaya kepada Allah? Apakah kita semua percaya kepada Allah? Kalau percaya kepada Allah, walaupun kau berada sedang di dalam kamar, tidak ada CCTV, tidak ada atasan, tidak ada bawahan, tidak ada siapapun yang melihat, tapi kau dilihat oleh Allah. Siapa yang melihat engkau? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Siapa yang memperhatikan engkau? Subhanallah, dia yang maha suci. Walhamdulillah, segala puji milik dia. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain dia. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. La haula wala quwata illa billah. Itu untuk menguatkan hati kita. Siapapun yang akan terjerumus dalam dosa, bertasbih dengan 5 tasbih, dikuatkan Allah hatinya, dikirimkan Allah malaikat untuk menjaganya dari perbuatan maksiat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi nanti kalau kelihatan ada orang kolaka tangannya bergerak, itu berarti dia sedang bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lah pas ditanya, apa yang kau hitung? Gaji 13. Apa yang kau hitung? SPPD. Duit penting, dunia ini berjalan karena uang, tapi ketika kau mati, saya sudah melihat orang dikuburkan di Maroko, saya melihat penguburan yang ada di seluruh tempat saya ceramah, ikut menyambut jenazah. Belum pernah mata saya melihat orang Islam mati bawa kartu ATM, guys. Semua gaji 13, SPPD, uang tunjangan, uang tunjang, uang sikut, uang tanduk, uang sundul, semuanya akan tinggal. Tapi kalau sempat kau pakai untuk membuat program maghrib mengaji, membangun rumah tidak mampu, membangun masjid,
itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya mesti dengan syarat wa tu'minuna billah. Di awal hari, sebelum matahari terbit, sebelum Abdul Somad datang ke Kolaka, sebelum Abdul Somad datang ke Kendari, yang pertama kali dibetulkan imannya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Di saat istri bapak yang hamil tua melahirkan anaknya lahir, lalu dibawa, maka si bapak memegang anaknya, kepalanya di sebelah kiri, telinga anak sebelah kanan, persis di mulut bapak. Dia pun mengazankan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pertama kali ditanamkan ke telinga anak, tembus ke tangkai jantungnya, menusuk ke otaknya, sampai ke paru-parunya. Kalimat yang pertama adalah la ilaha. Mentang-mentang anggota ikatan himpunan pengusaha tolaki, pas anaknya lahir, nanti kau kujadikan pengusaha tolaki. Nanti belakangan. Mentang-mentang bapaknya anggota dewan, ketika anaknya lahir, nanti kau harus jadi anggota DPRD provinsi. Nanti ini jabatan akan dipakai untuk menolong agama Allah. Allahu Akbar. Yang pertama kali adalah iman. Karena setinggi apapun jabatanmu, sepanjang apapun titelmu, nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya kembali pertanyaan anak MDA, pertanyaannya kembali pertanyaan anak TPA, pertanyaannya kembali pertanyaan anak TK. Ma rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma qiblatuka, man ikhwanuka. Ma rabbuka, Tuhanmu siapa? Allah. Man nabiyuka, nabimu siapa? Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ma imamuka, imammu apa? Al-Quran. Ma kiblatuka, kiblatmu mana? Ka'bah. Man ikhwanuka, saudaramu siapa? Saudaraku orang-orang yang beriman yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ini bukan bocoran soal UAS, ujian akhir semester. Ini tidak bisa dihafal. Jangan pulang dari pengajian ini dihafal 5 jawaban, pas ditanya kamu nggak sholat, sudah siap 5 jawaban. Kita semua akan dikokohkan jawaban karena amal ibadah kita. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit. Allah akan mengokohkan lidahnya, akan menguatkan lisannya, akan menguatkan hatinya, akan menguatkan akal pikirannya, karena amal soleh, bukan somat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau istiqomah sholat berjamaah, karena dalam sholat berjamaah boleh bolak-balik mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Setelah itu dia pun berkata Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ketika sedang rukuk dia berkata Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Allah. Bangkit dari rukuk i'tidal dia berkata Sami Allahu liman hamidah. Allah. Saat sujud dia berkata Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allah. Duduk antara dua sujud dia berkata Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8. Allah, 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 Allah. Semuanya adalah Allah. Maka ketika dia mati, saat malaikat maut datang mencabut nyawanya, maka mudah dia mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun banyak bangun masjid, walaupun banyak bangun pesantren, walaupun bantu fakir miskin, tapi kalau mati tidak membawa iman, maka sesungguhnya hilang semua perbuatan baik. Ini sedekahmu, ini zakatmu, ini wakafmu, ini hajimu, ini sedekahmu, ini anak yatim yang kau tolong, ini fakir miskin. Amal-amal itu didatangkan di depan matamu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا yarah. Walaupun sebesar biji sawi, matamu akan melihat.
tapi kemudian amal itu berubah habaan mansura, seperti debu yang ditiup angin, hilang tak bermakna. Gara-gara apa? Gara-gara tidak ada iman. Makanya selesai tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Makanya para guru kita, alim ulama kita berdoa, Allahumma ahyina bil iman, hidupkan dengan iman, wa amitsna bil iman, matikan dengan iman, wa akhrijna minad dunya ma'al iman, keluarkan dari dunia membawa iman, wahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman, bangkit di padang mahsyar membawa iman, wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan ke dalam surga jannatul firdaus bersama membawa iman. Hanya iman yang menyelamatkan kita. Makanya dalam sebuah lagu religi dikatakan iman tak dapat diwarisi, iman tak dapat diwarisi. Karena di dalam masjid gak boleh nyanyi. Kalau di luar di tanah lapang, insya Allah 3 album kita selesaikan. Iman tidak dapat diwarisi walaupun dari seorang ayah yang beriman. Apa kata Nabi Nuh mengajak anaknya? Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, mari naik perahu bapa. Banjir bandang, hujan 40 hari 40 malam, tenggelam dunia. Anak mau tenggelam. Saat itu yang datang bukan kenabiannya, tapi kebapakannya, keayahannya, seorang ayah yang cinta kepada anak. Ya bunayya, oh ya bunayya, kalau bahasa kampung saya, oh my son, oh anakku, irkam ma'ana, mari naik perahu ayah, mari naik ke atas sampan. Apa jawab anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku tidak perlu naik perahu kamu, aku akan naik ke atas bukit, aku selamat. Rupanya banjir bandang itu habis seluruh bukit daratan, tenggelam anak Kan'an dalam keadaan durhaka. Kita minta kepada Allah supaya anak cucu kita sampai hari kiamat jangan sampai ada yang murtad. Amin. Lihatlah di medsos, lihatlah di berita, lihatlah di YouTube, berapa banyak artis yang murtad, berapa banyak nikah, tapi setelah nikah lalu kemudian berpindah agama. Pesankan kepada anak-anak kita, pesankan kepada cucu-cucu cicit kita, tuliskan dalam pesan wasiat. Jangan hanya sekedar ruku ini untuk kamu, rumah ini untuk kamu, harta ini untuk kamu. Tuliskan juga di sana. Jangan sampai kalian pindah agama, jangan sampai kalian nikah beda agama, jangan sampai kalian tidak bersamaku di surga. Wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa yang tidak memilih jalan Nabi Muhammad SAW, falan yuqbala minhu, maka dia tidak diterima Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang yang rugi. Dakwah mengajak orang dari jalan belum mengenal Allah menjadi mengenal Allah, supaya mati dalam kalimat la ilaha illallah. Andai Abdul Somad mati, Abdul Somad penceramah, Abdul Somad ustaz, Abdul Somad dosen, Abdul Somad guru besar, tapi saat dia mati menghadap Allah, saat itu dia lemah, saat itu dia tidak berdaya. Jamaah yang akan datang membisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Dan Abdul Somad tidak boleh sombong. Datang jamaah dari Kolaka, jalan-jalan ke Pekanbaru, nanya sama supir taksi, mana Ustaz Somad? Sedang terbujur kaku di ruang ICU. Maka jamaah Kolaka datang, ingat dia ceramah dulu waktu di Kolaka, Ustaz Somad minta bisikan. Jamaah Kolaka membisikkan la ilaha illallah. Abdul Somad langsung menjawab, belum, ini baru medical check up beb. Ilmu dalam Islam tidak terbatas S1, S2, S3. S1 24 tahun, S2 27 tahun, S3 30 tahun. Itu pendidikan barat, pendidikan Islam. Utlubil ilma, tuntutlah ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan, dari buayan. Kalau di Kolaka buayan apa? Ayunan, ayunan. Menuntut ilmu dari mulai ayunan. Ibunya menyanyikan anak dari ayunan, ibunya menyanyikan anak dengan sholawat, ibunya menyanyikan anak dengan tauhid.
wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Nyanyinya adalah nyanyi tauhid, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Dari buayan sampai ke liang lahat. Setelah dikuburkan, masuk ke liang lahat, imam, ustadz, guru datang membacakan talqin. Kalau datang malaikat mungkar nakir bertanya kepadamu, man rabbuka, katakan Tuhanku Allah. Man nabiyuka, katakan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma qiblatuka, katakan kiblatku Ka'bah. Ma imamuka, katakan imamku Quran. Man ikhwanuka, katakan saudaraku orang beriman. Tidak pernah berhenti menasehati amar ma'ruf nahi mungkar sampai jam 2. Nanti kalau ada yang bertanya, berapa lama Ustadz Somad tadi tausiah ceramah di Masjid Khairul Ummah Kolaka? Sesuai yang tertulis di botol 600 ml 1 jam bersama Ustadz Abdul Somad. Apa yang disampaikannya? Ada 3 poin. Yang 3 itu apa? Aku nggak ingat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Syarat menjadi orang yang selamat, menjadi umat terbaik, syaratnya tidak banyak, cuman 3: amar ma'ruf, nahi mungkar, dan iman kepada Allah. Mudah-mudahan selamat kita dunia akhirat insyaallah, amin ya rabbal. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin sholihah. Untuk semua niat yang baik-baik, semoga usaha kita lancar, semoga Bapak anggota dewan, semoga Bapak Kapolres, semoga bapak-bapak yang ada di HIPTI diberikan Allah kelurusan hati dan pikiran, dipakai kekuasaan, jabatan, harta menolong agama Allah. Semua yang hadir ini diampunkan dosa-dosanya, anaknya soleh dan solihah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.